Shalom, selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Perenungan pagi hari ini terambil dari Ratapan pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-39 hingga ayatnya yang ke-40. Demikianlah firman Tuhan. Mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita, pernahkah kita berjumpa dengan seseorang yang tidak pernah mengeluh? Saya yakin hampir semua orang, termasuk saya dan saudara, pernah mengeluh. Entahkah mengeluh karena perilaku pasangan, perilaku orang tua, perilaku anak-anak, perilaku sesama kita, atau mungkin mengeluh tentang keadaan yang tidak kita inginkan, bahkan bisa jadi mengeluh tentang Tuhan. Ketika kita tidak merasa puas dengan sesuatu hal, maka yang sering kali kita lakukan adalah mengeluh. Itulah yang dialami oleh Yeremia. Di bagian awal pasal 3 ini, kita menemukan tampaknya Yeremia mengeluh, bahkan mencela Allah sebagai Allah yang tidak baik, sebagai Allah yang jahat dan keras. Dia mengeluhkan Allah yang tidak peduli kepada umat Israel, sampai akhirnya mereka harus dibuang ke Babel. Bahkan kota Yerusalem, kota yang menjadi kebanggaan mereka, itu telah dihancurkan dan telah diambil alih oleh bangsa lain. Saudara, ungkapan di ayatnya yang ke-39 ini, tampaknya Nabi Yeremia bukan hanya menegur umat Israel, tetapi dia juga menegur dirinya sendiri atas keluhan-keluhannya terhadap Allah. Makanya dia berkata, mengapa orang hidup mengeluh? Mungkin Yeremia merenung, pantas enggak sih aku marah? Mengapa aku semarah ini? Mengapa aku mengeluh bahwa Allah jahat ketika kami harus mengalami penderitaan ini? Ketika Yeremia mengingat tentang pemeliharaan Allah yang berdaulat, ketika dia mengingat siapa Allah Yahweh yang telah ditegaskan di ayat-ayat sebelumnya, maka Yeremia mengambil satu kesimpulan bahwa apa yang dilakukan oleh Allah, sebenarnya kita nggak boleh membuka mulut untuk menentangnya. Itu yang dikatakan oleh sang nabi. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang-orang yang melihat penderitaan mereka sebagai nasib, itu cenderung mencela dan menyalahkan Allah yang telah menetapkannya untuk mereka. Dan memang itulah yang terjadi. Mereka mengira bahwa memang Tuhan sudah menetapkan penderitaan ini, kesengsaraan ini untuk kami alami. Dan itulah yang terjadi kepada orang Israel. Mereka yang menderita dalam pembuangan terus mengeluh karena menganggap Tuhan jahat, sampai membuat nasib mereka berakhir di pembuangan. Dan Yeremia menyadari hal ini. Karena sebenarnya bukan hanya umat yang mengeluh. Sang nabi pun awalnya mengeluh kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya dia menyadari siapa Allah. Dan siapa sih dia dan umat Tuhan di hadapan Allah. Itu sebabnya dia lanjutkan pertanyaannya dengan pernyataan. Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Saudara, menarik cara Yeremia untuk mengarahkan umat Tuhan. Ketika umat Tuhan menderita karena harus dibuang ke Babel, Yeremia katakan, daripada kamu mengeluh dan menyalahkan Tuhan, mengapa kamu enggak menyelidiki dan memeriksa hidupmu sendiri? Itulah memang natur manusia, saudara. Ketika mengalami penderitaan, ketika mengalami kesengsaraan dan kesulitan dengan sesuatu hal, yang pertama disalahkan adalah Tuhan. Tuhan gak adil, Tuhan jahat, Tuhan gak sayang sama aku. Jarang sekali seseorang itu ambil waktu untuk memeriksa dirinya sendiri. Apa mungkin ini terjadi karena kesalahanku? Apa mungkin ada dosa masa lalu yang belum kuakui dan kubereskan? Apa ini terjadi karena keputusanku yang keliru? Apa mungkin ini terjadi karena kelalaianku? Jarang, saudara, ada orang yang merenungkan hal-hal yang seperti ini. Memang kita tahu bahwa semua yang terjadi adalah seizin Tuhan.
Kita pun tahu bahwa dalam kegagalan dan kesalahan kita pun Tuhan tetap bisa pakai semuanya itu agar Tuhan menyatakan kuasanya. Namun adalah hal yang sangat bijak dan hal yang sangat penting untuk menyelidiki dan memeriksa diri sendiri. Daripada langsung menyalahkan Tuhan secara membabi buta, atau sebaliknya, langsung merohanikan penderitaan yang kita alami dengan berkata, "Oh, Tuhan punya maksud kok mengizinkan semuanya ini terjadi." Bukankah sebaiknya ambil waktu mengoreksi diri di hadapan Tuhan? Jangan-jangan sama seperti yang terjadi terhadap bangsa Israel. Karena kedegilan dan kekerasan hatimulah aku membuang kamu ke Babel. Maka alih-alih langsung menyalahkan Tuhan, Yeremia katakan kepada umat Israel, "Selidikilah dirimu, periksalah dirimu. Maka kamu akan menemukan bahwa apa yang terjadi dan yang kamu alami ini adalah karena pemberontakanmu dan ketidaksetiaanmu kepada Tuhan. Karena kamu telah berpaling kepada ilah-ilah lain dan meninggalkan Tuhan." Lalu setelah menyadari bahwa itu kesalahan umat Tuhan, selanjutnya apa, saudara? Yeremia tidak berhenti sampai di fase mereka menyadari bahwa semua itu terjadi karena kesalahan dan dosa-dosa mereka. Lalu Yeremia bilang, "Ya sudah, kalau begitu kamu merataplah terus-menerus, hiduplah terus dalam rasa bersalah dan penyesalan." Bukan itu yang dikatakan Yeremia. Tapi Yeremia lanjutkan, "Setelah kamu menyadari bahwa ini karena kesalahan dan dosamu, bertobatlah dan berpalinglah kepada Tuhan." Saudara, hal tersulit yang manusia lakukan adalah mengintrospeksi diri. Natur kita mudah menyalahkan orang lain, lebih mudah menyalahkan keadaan, bahkan menyalahkan Tuhan dengan apa yang terjadi dalam hidup kita. Tapi bagian firman ini mengajak kita untuk meneliti dan memeriksa hidup kita, menyelidiki hati kita. Dan kita perlu secara berkala dan teratur mengambil waktu untuk memeriksa diri kita. Apakah kita masih hidup di dalam jalur yang benar atau sudah mulai menyimpang? Saudara yang dikasihi Tuhan, memeriksa diri sendiri adalah hal yang baik bagi kita semua. Dan Alkitab berkali-kali menegaskan tentang pentingnya untuk menguji diri, menyelidiki diri, memeriksa hati, untuk menemukan apa yang tidak benar dan yang tidak menyenangkan hati Allah. Hanya orang-orang yang membiarkan dirinya diperiksa dan diselidiki oleh Tuhan akan mengalami satu pertumbuhan. Kenapa? Karena dia bisa menemukan hal-hal yang harus dan yang perlu diperbaiki dari dirinya. Hal-hal yang perlu dibenahi di dalam kehidupannya. Dan ketika kita telah menyadari bahwa ada kekeliruan kita, ada kelalaian kita, ada kesalahan kita, maka Tuhan menghendaki agar kita berbalik dan kembali kepada Tuhan. Itulah kerinduan hati Tuhan. Tuhan tidak menginginkan setiap kita, bahkan umatnya, mengalami penderitaan. Tapi Tuhan bisa pakai penderitaan, kesengsaraan, untuk membawa kita kembali berbalik kepada Tuhan. Apalagi kalau Tuhan menemukan jalan kita mulai serong, bahkan kita mulai menjauh dan melarikan diri dari Tuhan. Tuhan bisa pakai kesulitan dan kesengsaraan untuk membawa kita kembali kepada Tuhan. Maka sudah sepantasnya, saudara, secara berkala kita mengambil waktu berdua dengan Tuhan. Secara intim ambil waktu dengan Tuhan. Dan kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, "Selidikilah aku ya Allah, dan kenallah hatiku." Mari kita meminta Tuhan menyelidiki hati kita, memeriksa hidup kita. Apakah ada perubahan yang perlu untuk kita lakukan agar kita boleh semakin hidup berkenan kepada Tuhan, dan agar kita boleh semakin mengenal Tuhan dengan lebih baik dan dapat melayani dan mengasihi Tuhan di sepanjang sisa hidup kita. Mari kita berdoa.
Tuhan Yesus, terima kasih Engkau menyapa kami kembali dengan firman-Mu. Hamba-Mu berdoa agar Tuhan menolong setiap kami di tengah-tengah segala kesibukan kami. Bahkan ketika kami mungkin dengan berbagai kegiatan disibukkan dengan berbagai hal, ingatkan kami agar kami boleh tetap mengambil waktu untuk kami memberi hati kami, diri kami diperiksa oleh Tuhan, dikoreksi oleh Tuhan, sehingga hidup kami semakin lebih baik, bahkan kerohanian kami semakin sehat. Berkati Bapak Ibu yang sudah mendengarkan renungan ini, sehingga hidup mereka pun terus Tuhan semakin dibenahi oleh Tuhan, bahkan kami boleh hidup memperkenankan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Selamat pagi.